Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang saya sudah berada di Quotes Coffee. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara dengan pemiliknya. Ayo, kita langsung saja ya masuk. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah berada di dalam kedai kopinya dan saya juga sudah bersama pemilik dari kedai kopi ini. Sekarang saya perkenalan dulu, nama saya Ujang Kurniadi. Sekarang saya mau wawancarai Akang dalam rangka tugas dari kampus seperti itu. Kita kenalkan. Perkenalkan, saya Marwan. Apa lagi? Marwan, umur? Oke, umur saya 21 tahun. 21 tahun. Asal dari mana kan? Saya asal dari Cimahi. Oh, Cimahi masih Bandung lah, dekat dong ya. Masih Bandung Raya. Masih Bandung Raya gitu. Dekatnya Cimahi. Oke Kang, pertanyaan pertama untuk wawancara kali ini itu di mana sih ini lokasi ini supaya teman-teman tahu gitu. Untuk lokasi kedai kopi ini ada di Jalan Kiai Haji Usman Domiri, tepatnya di Cimahi Tengah, di Kota Cimahi. Ya, kebetulan ini pusat Kota Cimahi juga. Oh ya, jadi berdekatan dengan kota ya gitu ya. Jadi lebih gampang aksesnya gitu, diakses oleh para teman-teman yang mau datang ke sini. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu sudah berapa lama Akang menjalani usaha kedai kopi ini? Coffee Shop ini berdiri tahun lalu, bulan Desember tahun 2020, dan sekarang di bulan Juli ya, berarti Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli ya. Sekitar 8 bulan sudah berjalan. Nah, untuk bukanya mulai buka itu dari pukul berapa sampai tutupnya itu sampai pukul berapa? Oke. Kalau untuk buka, kita cantumin di sini dari jam 13.00 dan kita 13.00, berarti jam 1 siang. Sampai kita tutup jam 23.00. Jadi kita close order jam 22.00 dan kita tutup jam 23.00. Jadi untuk yang mau kesini itu bukanya itu udah buka itu dari jam 1 sampai tutupnya itu jam 10 malam. Pertanyaan selanjutnya, barang atau apa aja sih yang Akang jual di kedai kopi ini? Jenis-jenisnya lah, jangan sebutin semuanya nggak apa-apa. Oke, untuk jenis-jenis kopi kita pakai beberapa jenis kopi. Ada kopi robusta dan kopi arabica. Ada dari Garut dan biasanya sih kita ambil dari daerah KBB atau Ciwidey dan sebagainya sih biasanya kita pakai. Oh, jadi pasti kopi-kopi dalam negeri lah gitu ya. Kita pakai kopi Jawa Barat. Nah, kopi-kopi Jawa Barat seperti itu. Jadi nggak ada kopi-kopi dari luar gitu kan. Kalau misalkan teman saya dari Aceh ada yang namanya kopi gayo tuh. Belum ada ya? Kita pernah ngadain, cuman memang kopi gayo itu susah dicari, jadi kita belum pakai lagi. Pertanyaan selanjutnya itu berapa sih modal Akang untuk mulai membuka kedai ini gitu? Modal untuk bisa buka kedai ini ya, saya kebetulan berangsur gitu ya, nggak langsung bisa. Oh ya, ceritain dari awal gitu lah berapa? Ya kurang lebih di angka 30 sampai 50 juta dan bisa mengadakan kopi ini gitu. 30 sampai 50 juta. Sampai sekarang juga terus dikembangkan kembali ya seperti itu. Nah, untuk konsepnya itu boleh diceritain itu nggak apa-apa. Kalau untuk konsep mungkin di awal-awal sebelum, karena kopi ini berdiri di ketika COVID gitu ya, jadi omset di awal-awal ya cukup sekitar 1 juta kurang lebih satu hari. 1 juta sehari. Nah, kalaupun sekarang dengan kondisi PPKM, jadi ya lumayan omsetnya menurun gitu ya, dan tidak boleh ada yang nongkrong. Omset kita cuma bisa di 300 sampai 500 ribu satu hari. Jadi untuk dampak dari pandemi itu sangat berpengaruh banget ya. Bukan hanya akan ini kan, dari semua pedagang juga pasti sangat berdampak gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan cepat kelar ya COVID-nya, amin. Nah, setelah tadi bicara tentang modal, terus omsetnya itu juga sudah. Nah, sekarang kesibukan Akang selain dari pedagang apa nih? Oke,
selain berdagang mungkin saya juga sebagai mahasiswa. Oh, mahasiswa juga. Oh, mahasiswa juga teman-teman. Luar biasa ya. Jadi sebagai mahasiswa juga gak lepas dari yang namanya berwirausaha gitu ya. Jadi cuman hanya kuliah, tidur, kuliah, tidur ya. Jadi sudah kuliah langsung berdagang gitu. Nah, motivasinya Akang lah sebagai mahasiswa itu, tapi kan sebagai mahasiswa tapi milih juga berdagang ini, bagaimana nih motivasinya dari awal? Baik, motivasi untuk bisa berusaha untuk berwirausaha ya. Jadi yang pertama mungkin karena memang merasa memiliki basic dalam bidang ini dan ingin mendalami terus bidang wirausaha, melihat dengan keadaan juga gitu kan ya. Mungkin kita semua tahu bahwa angka kebutuhan kerja itu semakin besar. Maka memang harus dikembangkan skill untuk berwirausaha, dan salah satunya mungkin dengan cara inilah saya berusaha untuk mencoba untuk berwirausaha supaya mungkin bisa lebih memiliki skill yang lebih untuk bisa mengembangkan usaha-usaha yang lain. Oh, seperti itu. Luar biasa ya, berarti bukan jadi kedai kopi itu emang sudah apa sih bakat ya, maksudnya tuh emang dulunya emang suka gitu sebenarnya, suka dengan kopi gitu. Jadi dari suka terus dikembangin menjadi kedai dan bisa berwirausaha seperti itu teman-teman. Nah, sebagai mahasiswa kan gak luput dari tugas-tugas nih, banyak sekali tugas dari para dosen gitu kan. Nah, untuk Akang sendiri yang masih untuk membagi waktu antara tugas dan berdagang, bagaimana tips-tipsnya lah untuk teman-teman penonton semua. Oke, untuk tips saya sih simpel sih sebenarnya. Yang pertama mungkin karena saya juga di sini nggak sendiri, kan saya punya partner untuk bisa menghandle ketika saya ada tugas-tugas kuliah atau ada perkuliahan di sore hari. Nah, cuman saya biasa kesini itu maghrib gitu, jadi sudah lepas waktu kuliah. Dan yang paling penting sih tadi terhadap tugas-tugas, kita selalu mengusahakan untuk ketika kita dapat tugas secepat mungkin kita mengerjakannya, karena kalau kita menumpuk tugas itu akan menghalangi kepada hal yang lain. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi pesannya itu jangan sering menunda-nunda tugas dari dosen. Ketika sudah ada luang waktu setelah selesai tugas baru kita mulai berwirausaha seperti itu ya, berdagang. Luar biasa, Akang ini telah memberikan motivasi kita sebagai generasi muda untuk tidak hanya berkecimpung dengan dunia-dunia pendidikan, tetapi berani juga mengambil resiko atau mengambil langkah untuk memikirkan masa depan gitu ya. Baik teman-teman, wawancara ini telah selesai ya, dari mulai pertanyaan awal sampai pertanyaan yang tadi terakhir. Telah banyak pelajaran yang dapat diambil dari kisah dari Marwan gitu, Kang Marwan ini, dimulai dari pengumpulan modal sampai berdirinya kedai ini ya. Mungkin cukup sekian ya dari saya gitu dengan Kang Marwan. Terima kasih Kang Marwan. Ya, sami-sami. Mudah-mudahan usahanya tetap sukses ya, kita doain. Amin. Tetap berkembang sampai dengan bisa membuka cabang di seluruh kota Bandung ya. Amin. Amin. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.